Bab 1262. Petik terbalik. Lin Yu melihat bahwa reaksi Hu Qingfeng begitu besar, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, menoleh dan bertanya dengan bingung, "Mengapa, Saudara Hu? Pernahkah Anda mendengar tentang mawar manusia ini?" Hu Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini pertama kalinya aku mendengar tentang penyakit mawar manusia ini." "Lalu kenapa kamu begitu terkejut saat mendengarku?" Lin Yu tidak bisa menahan putus asa, melihat Hu Qingfeng begitu bersemangat, dia pikir Hu Qingfeng tahu apa. "Meski ini pertama kali aku mendengar nama penyakit ini, kata-kata mawar manusia yang kamu ucapkan tiba-tiba membuatku memikirkan satu hal." Hu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. "Oh, ada apa? Mari kita bicarakan." Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kutukan Dewa Biru," Hu Qingfeng berkata dengan serius. "Apa-apaan?" Pada saat ini, Li Zhensheng masuk dari pintu, memegang sebuah apel di tangannya, dan menggerogoti, mendengar Hu Qingfeng untuk menyebut nama yang aneh itu agak tidak jelas. "Ayah." Jia segera bergegas ke depan setelah melihat Li Zhensheng. "Hei, gadis baik." Li Zhensheng mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala Jia dengan wajah yang memanjakan. Selama ini, dia melindungi Mei untuk Lin Yu di rumah sakit. "Gui, sudah lama sekali sejak dia dan putrinya tidak bertemu, tapi dia sangat merindukannya." "Saudara Hu, Dewa Biru apa?" Lin Yu juga sempat bingung oleh Biksu Zhang Er, dan sepertinya tidak pernah mendengar apa yang dikatakan Hu Qingfeng. "Dewa Biru. Dewa Biru, berputar." Hu Qingfeng berkata dengan suara yang dalam lagi, Tuhan itu khusyuk, tidak dapat membedakan apakah itu rasa hormat atau cemburu. "Lalu apa yang dilakukan dewa ini?" Li Zhensheng bertanya dengan bingung sambil mengunyah apel. "Pada awalnya, saya harus berurusan dengan beberapa urusan Yan Kaotang, jadi saya tinggal di Lingnan sebentar dan tinggal di desa pegunungan. Di antara orang-orang di desa mereka, Dewa Salan disembah di desa mereka, seperti dewa lainnya, mereka dapat mengusir kejahatan dan menghindari bencana dan menghasilkan uang. Terberkati." Hu Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, "Tapi dewa ini juga memiliki sisi gelap. Jika kamu tidak melayaninya dengan baik, kamu harus." Sebaliknya, itu disebut kutukan Dewa Biru oleh penduduk setempat, kutukan Dewa Biru, ketika saya berciuman di desa ini. Saya pernah melihatnya. Ada apa? Apakah dewa ini ada hubungannya dengan penyakit yang disebutkan oleh suaminya?" Li Zhensheng bertanya dengan sedikit tidak sabar, bukankah dia mengatakan bahwa dia sakit, mengapa Hu Qingfeng menemui para dewa dan hantu? "Jangan menyela." Hu Qingfeng mengerutkan kening dan memarahi Li Zhensheng, lalu melanjutkan berkhotbah, "Ada seorang pria kecil di desa mereka. Anak itu tiba-tiba mendapat penyakit aneh. Pada tahap awal penyakit, anggota keluarga tidak memperhatikan sama sekali karena hal ini. Anak laki-laki memiliki nafsu makan yang buruk dan terkadang terengah-engah. Hampir tidak ada kelainan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, anak kecil tersebut, nafsu makan anak laki-laki semakin kecil, frekuensi terengah-engah semakin banyak, dan perawakannya dengan cepat menurunkan berat badan. Sulit untuk berjalan. Belakangan, saya langsung lumpuh di tempat tidur dan hampir kehilangan kemampuan untuk menjaga diri sendiri, persis seperti. Berbicara tentang ini, kata-kata Hu Qingfeng sedikit berhenti, seolah-olah kata sifat yang sesuai mengalir dalam pikirannya, dan pada saat yang sama, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Ya, tampang ketakutan. Lin Yu melihat dengan jelas dan yakin bahwa dia telah melihat ketakutan di wajah banyak orang. Tidak asing, tapi ini pertama kalinya dia melihat ekspresi ini di wajah Hu Qingfeng. Ini seperti kerangka tanpa daging. Hu Qingfeng akhirnya menemukan kata sifat yang tepat,
dan berkata dengan suara gemetar, beberapa tanpa alas kaki di desa terdekat. Dokter tidak tahu sudah berapa kali dia bertemu dengannya. Tidak kurang dari 5 penyakit yang didiagnosis oleh para dokter tanpa alas kaki ini. Jenis suntikan dan obat-obatan, tetapi masih tidak ada perbaikan sama sekali. Berat badan saya masih turun dengan lebih cepat dan lebih cepat. Alis Li Zenseng sedikit berkerut, dan ekspresi wajahnya menjadi serius, seolah-olah dia menyadari apa yang dikatakan Hu Qingfeng. Masalah ini tidak sederhana, karena dia juga pertama kali melihat dewa semacam ini di wajah Hu Qingfeng, yang tidak takut pada langit. Warna. Pada saat ini, Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping tempat tidur juga menusuk, menatap Hu Qingfeng dengan mata lebar. Lin Yu juga mengerutkan kening, cahaya di matanya cerah dan gelap, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, tetapi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah keluarga anak itu membawanya ke rumah sakit? Li Sukin di samping tidak bisa membantu tetapi menyela. Ayo, anak-anak seperti ini, tentu saja mereka harus membawa anak-anak ke rumah sakit. Hu Qingfeng mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, orang tua anak itu mengirim anak itu ke rumah sakit kota. Rumah sakit melihat anak itu. Setelah gejalanya, saya tidak berani tinggal semenit pun. Saya minta orang tua anak itu untuk menyekolahkan anaknya ke rumah sakit di kota. Saya kebetulan mengenal seorang teman yang adalah seorang dokter di kabupaten kecil itu dan bekerja di rumah sakit pusat di kota, jadi saya membawa mereka. Saya pergi, teman saya kebetulan sedang belajar penyakit dalam, jadi dia meminta anak itu untuk mengambil foto dan filmnya keluar. Setelah itu, teman saya melihat. Ketika Hu Qingfeng mengatakan ini, dia makan lagi, ekspresinya menjadi semakin serius, mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, ini yang teman saya katakan setelah menonton film anak ini. Paru-paru kiri dan kanan penuh dengan nodul kecil, dan lesi yang tak terlukiskan menggerogoti paru-paru anak seperti setan, menggigit. Rongga yang padat, terutama paru-paru kanan, hampir sepertiga berlubang, hanya menyisakan baskom darah yang besar. Tawa muram. Mendengar kata-katanya, Jiang Yan dan Ye Qingmei yang duduk di tempat tidur merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan punggung mereka menjadi dingin. Lin Yu mengerutkan kening lebih erat, tetapi masih tidak berbicara. Paru-paru semuanya seperti ini, jelas terinfeksi beberapa jenis bakteri. Jiang Yan berkata dengan suara yang dalam, jika ingin mengobati, pertama-tama Anda harus menentukan jenis bakterinya, lalu merumuskan pengobatan yang sesuai. Kasus. Juga sebagai dokter yang sangat baik di bidang penyakit dalam, Jiang Yan secara alami mengetahui gejala semacam ini. Dari desahan lega, saya merasa bahwa Hu Qingfeng agak dibesar-besarkan. Meskipun identifikasi dan pembunuhan kuman lebih rumit, itu bukanlah penyakit yang aneh. Ya, teman saya berpikiran sama setelah melihat keadaan anak ini, mengira paru-parunya terinfeksi semacam kuman. Biarkan anak itu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan tempat jahat ada di sini. Hu Qingfeng menarik napas dalam-dalam, lalu meludahkannya dengan penuh semangat, dan melanjutkan, setelah pemeriksaan, temanku. Sekarang, tidak ada bakteri di paru-paru anak. Ini tidak mungkin. Ekspresi Jiang Yan tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan takjub, jika tidak ada kuman, bagaimana bisa paru-parunya tanpa alasan digerogoti seperti ini?